Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail Anda bisa lihat di situs saya di sapindonesia.net ya. Di situ saya membahas tentang silabus SAP PP Modul, mulai dari master data, planning proses, material requirement planning, production order execution, dan configuration ya. Tentu saja di SAP Indonesia.it ini saya membahasnya memberikan satu gambaran bisnis proses ya secara global begitu ya. Untuk Anda bisa lebih tahu lagi, lebih detail atau fokus untuk mempelajari SAP PP modul, Anda bisa masuk ke member area. Di situ saya uraikan secara detail dengan eh, file PPT dan video tutorial tentunya durasinya sekitar 1 jam dari setiap sub modul ini ya. Kalau di sini saya ingin memberikan satu gambaran aja gitu ya. Oke, materi kita sekarang adalah tentang good issue ya. Good issue dari production order atau biasa disebut material staging and withdrawal gitu ya. Agendanya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan material staging atau good issue. Kemudian default issue storage location in production order. Jadi ada storage location yang di default di dalam production order itu. Kemudian various method of material staging. Kemudian back plus ya, back plus, automatic good issue, dan efek dari good issue. Oke, di sini secara definisi bahwa material staging adalah biasa disebut sebagai GI ya, GI atau good issue. Di mana kita tahu bahwa dari satu proses production order dalam pembuatan finish product tentunya membutuhkan material komponen ya, material raw mat maupun packaging. Nah, kebutuhan dari material itu maka harus diisu ya, diisu artinya dikonsum oleh produksi untuk membangun, untuk membuat satu finish product ya. Nah, makanya kalau saya gambarkan flow-nya adalah misalnya ada departemen raw mat packaging ya, departemen warehouse, kemudian berikutnya adalah ada departemen produksi, dan terakhir adalah departemen finish product. Nah, tentu saja kita tahu bahwa di departemen produksi itu tidak boleh melakukan stok. Maksud saya tidak boleh menyimpan stok raw mat ya. Kalaupun diperbolehkan adalah material-material yang memang untuk kebutuhan konsum dari finish product ya. Nah, makanya ketika produksi akan membuat satu finish product, maka dibutuhkan dokumen untuk meminta raw mat dan packaging. Nah, permintaan itulah yang disebut sebagai isu ya. Isu artinya pengeluaran material dari raw mat packaging ke gudang produksi ya. Isu dalam hal ini yang dimaksud adalah good issue sebagai konsum untuk produk finish product. Karena nanti pada lain hal, pada modul yang lain, misalnya SAP SD, itu pengertian isu di situ juga akan berbeda pengertiannya dengan yang diproduksi. Kalau yang di SD dia isu artinya mengeluarkan barang ke customer dari gudang finish product. Kalau di kita justru menyebutnya isu itu di sini adalah mengkonsum ya. Kalau dari produksi menyebutnya mengkonsum komponen-komponen untuk kebutuhan finish product ya.
Kira-kira itu konsep dari good issue ya. Kemudian jadi yang perlu ditekankan di produksi di SAPPP modul adalah yang dimaksud good issue adalah good issue pada material komponen pendukung ya, material komponen produk. Pada saat kita pembuatan production order ya, tentunya kalau kita lihat di production order itu ada yang disebut dengan reservation ya, ada nomor reservation yang menempel di production order. Nah, nomor reservation itu sebagai dokumen untuk permintaan barang ke Romet ya, ke finished good. Jadi tentu saja dalam hal ini ada dua departemen yang berbeda antara departemen produksi dan departemen warehouse, dan mereka tidak mungkin mengirimkan satu barang tanpa ada dokumen ya. Jadi dokumennya itu disuplai oleh produksi, sedangkan stok fisiknya mereka gudang Romet maupun packaging akan mengirimkan barang dan melakukan proses transfer barang dari warehouse ke produksi dengan dasar dari nomor reservasi yang ada di order gitu ya. Jadi dokumennya jelas. Nanti andaikan hal proses transfernya ya, transfer antar gudang itu bisa dilakukan dengan single step. Single step itu jadi langsung ke gudang incas, ke gudang produksi, ataupun dengan double step ya. Double step itu ada proses pengiriman dan juga ada proses penerimaan begitu, tergantung dari kebijakan di manajemennya perusahaan masing-masing. Oke. Kemudian metode yang digunakan ya. Metode digunakan dalam good issue itu adalah pertama dengan cara manual ya. Oke, dengan cara proses yang manual. Saya bisa tuliskan di sini. Yang proses secara manual adalah dengan melakukan proses MIGO. Sorry, ini scan ya. Jadi prosesnya adalah dengan tikot MIGO ya. MIGO itu berarti Anda nanti memasukkan, bisa dua cara, bisa dengan melakukan mengisu atau menggood issue atas dasar produk nomor production order, ataupun Anda bisa melakukan good issue dengan dasar nomor reservasi ya. Atau juga Anda bisa melakukan dengan tikot yang MB1A. Tapi MB1A ini tentunya mengeluarkan barang atas dasar ada nomor ordernya ya. Itu yang secara manual. Lalu yang kedua adalah Anda juga bisa melakukan proses good issue dengan cara yang automatically, yaitulah yang disebut dengan backplus ya. Ini ya, backplusing itu adalah cara otomatis mengkonsum material komponen untuk produksi. Lalu ada hal yang perlu diperhatikan kembali ketika proses backplusing ini ya, ada juga tiga cara ya, model kita men-setup backplusing. Sekali lagi saya tekankan di sini adalah material komponen ya, bukan material finished good. Karena kita kan mau mengisu material komponen. Jadi backplusing yang di sini yang pertama adalah Anda bisa melakukan setup di material master ya. Anda lihat nanti di material master MRP2 di situ ada backplusing ya, bisa Anda tempelkan di situ kode backplusingnya. Biasanya sih berupa digit angka ya, 1 atau 2 gitu. Atau juga Anda bisa melakukan proses backplusing pada work center. Nanti Anda lihat di work center juga backplusing bisa Anda tempelkan pada basic data 1. Ada tulisan di situ backplusing. Dan yang terakhir, Anda bisa menyimpan backplusing pada komponen allocation ya, dimana kita tahu di routing itu kita
mengassign material ke dalam routing. Misalnya di dalam routing itu ada 3 proses ya, routing 10, routing 20, routing 30 misalnya gitu. Nah, pada routing 10 kita akan mengalokasikan material dari BOM tentunya ya. Nah, pada saat di situ kita bisa juga sekaligus melakukan proses setting backflushing ya pada material itu. Ya. Jadi ada 3 tempat ya model backflushing. Nanti Anda bisa tes sendiri baik pada di material master, di work center dan routing ya. Kemudian cara good issue berikutnya adalah dengan melakukan proses good issue secara kolektif. Kolektif ini secara massal gitu ya. Kalau misalnya di dalam plan order itu, dalam production order itu ada 5 production order, kemudian tentu saja dia mengkonsum beberapa material yang berbeda ya. Nah, atas dasar dari nomor production order itu, kita bisa mengkonsum secara massal dengan menggunakan T-code CO27 ya. Nanti Anda lihat di T-code CO27. Bentar ya. T-code-nya adalah CO27. Ya. Jadi pertama tadi GI, saya rekap dulu ya. Pertama dengan cara manually ya, Anda bisa lakukan dengan T-code Migo atau MB1A. Kemudian cara kedua adalah dengan automatically, yaitu backflushing ya. Kemudian yang ketiga adalah cara yang kolektif, yaitu dengan T-code CO27 ya. Oke, ini mungkin tahapan kita tentang good issue ya. Anda nanti sebagai overview dulu, konsepnya dulu good issue. Coba nanti kita akan lanjut lagi ke tentang masih good issue tentang otomatis dari slog, maksud saya gitu, otomatisasi slog ya, dimana kita bisa menyimpan slog secara otomatis ya, determine of storage location. Oke, itu saja dulu tentang good issue, nanti saya bahas kembali. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.